Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di project video saya yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pratiwi Evelyn dengan NIM 21053029 dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Pada proyek video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi akuntansi dasar tentang siklus akuntansi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran ekonomi dan TIK dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD, MPDE. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi siklus akuntansi. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu kan, apa itu akuntansi? Jadi, akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Lalu masuk ke siklus akuntansi. Teman-teman di sini udah pada tahu belum siklus akuntansi itu apa? Oke, siklus akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Nah, teman-teman, di siklus akuntansi ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama ada analisa transaksi, di mana transaksi yang terjadi pada perusahaan tentu akan dicatat dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Adapun contoh dokumen sumber yang sering kita ketemui, diantaranya adalah kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan yang lainnya. Yang kedua, pembuatan jurnal. Kegiatan penjurnalan adalah penulisan jenis akun beserta jumlahnya dari bukti-bukti transaksi. Dari pengumpulan bukti transaksi tersebut, lalu dicatat dalam jurnal harian atau biasa disebut dengan jurnal umum. Ketiga, posting buku besar. Kegiatan posting buku besar adalah memindahkan informasi akun beserta saldonya ke dalam kolom khusus akunnya sejenis. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Nah, pada umumnya perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar, di mana masing-masing rekening biasanya diberi kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat catatan transaksi di dalam jurnal. Keempat, neraca saldo. Kegiatan akuntansi yang selanjutnya adalah pembuatan neraca saldo. Neraca saldo atau neraca percobaan tujuannya adalah untuk menilai proses penginputan data dari jurnal umum ke buku besar sudah benar adanya. Apabila jumlah debit dan kredit telah seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Kelima, jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat saat terjadinya akuntansi yang berpengaruh pada akun-akun perusahaan. Misalnya penyusunan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan sebagainya. Dan biasanya akan memunculkan akun-akun yang baru. Yang keenam, neraca lajur. Pembuatan neraca lajur mengacu pada tahap sebelumnya, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur ini akan berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Ketujuh, laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca lajur tadi, tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang disusun adalah
laporan laba rugi, yaitu untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Lalu laporan perubahan modal, untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi pada perusahaan tersebut. Lalu ada neraca, yaitu digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, laporan arus kas, yaitu untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan oleh perusahaan tersebut. Yang kedelapan, ada jurnal penutup. Pada akhirnya, akun-akun perkiraan pada laporan perubahan modal dan laporan laba rugi yang ada pada perusahaan akan ditutup. Nah, akun-akun tersebut diantaranya adalah akun pendapatan, biaya atau beban, laba rugi, dan prepay, di mana setiap akun perkiraan yang akan ditutup akan bersaldo Rp0, sehingga yang tersisa hanya akun perkiraan yang mempengaruhi neraca saja yang akan memiliki saldo. 9. Jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik merupakan tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya adalah pembayaran yang dibayar di muka yang masih belum jatuh tempo. Ke-10, neraca akhir atau awal setelah penutupan. Mengapa disebut neraca akhir atau awal? Karena pada tahap ini, sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode, disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi untuk periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi adalah suatu proses untuk dapat menghasilkan laporan keuangan, diawali dengan adanya transaksi. Dalam transaksi ada bukti transaksi sehingga dapat melakukan pencatatan. Dilanjutkan dengan mengklasifikasikan akun-akun yang ada dalam buku besar dan akhirnya dihasilkan laporan keuangan menjadi data informasi keuangan atau akuntansi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Artinya, ada input, proses, dan output. Input dalam siklus akuntansi adalah bukti transaksi. Contohnya berupa nota tunai, faktur, kwitansi, cek, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Proses dalam siklus akuntansi adalah jurnal, posting buku besar, neraca saldo, neraca lajur. Output dalam siklus akuntansi berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, mungkin cukup segitu saja materi akuntansi dasar tentang siklus akuntansi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.